Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Itu sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan bisa lancar. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk teman. Sebelum kita mulai kerjaan kita, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas atas doa yang. Sebelum kita belajar, saya mau absen dulu ya. Ketua kelas, bagaimana? Apakah hadir semua hari ini? Iya. Oh tidak, ada berapa orang yang tidak hadir? Satu orang. Oke, satu orang ya. Atas nama siapa? Delfina. Delfina, oke siap. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Berarti jumlah kita hari ini 11 siswa ya. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran ya, supaya lebih semangat ya, kita siapkan dulu dan ketua kelas mungkin temannya untuk disiapkan. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Satu, beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dua, semangat pagi. Pagi, siap. Oke, tepuk tangan. Baik, bisa perhatikan di PowerPoint ya. Sambil kalian bisa melihat materi ajar kita halaman 244. Buka dulu semua bukunya ya. Terkait materi median dan modus. Silakan dibuka dulu halaman 244. Bisa diperhatikan di PowerPoint. Nah, sambil memperhatikan atau membaca sekilas bukunya, perhatikan PowerPoint yang ada di atas. Di situ banyak contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak tampilkan ya, terkait materi median sama modus. Oke, sekarang sambil melihat itu, saya mau beritahukan bahwa apa pentingnya belajar median, apa pentingnya belajar modus ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat contoh yang ada di atas, ya, di sini jelas bahwa untuk materi median, di sini kan yang kita bahas mengenai contohnya terkait clearing. Itu clearing kan kalian mungkin biasa temukan toh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mempelajari median, bisa ada sejumlah anak dengan masing-masing clearing yang dia miliki. Nah, mungkin dengan konsep median, pada saat kita disuruh mencari nilai tengah di antara kumpulan clearing masing-masing anak, nah bisa kita gunakan untuk menemukannya, untuk nilai tengahnya. Nah, ini contoh kasusnya. Terus ada lagi mungkin pada masalah berikutnya, ini selain dari ini ya, maksudnya ada ini. Nah, bisa di sebuah toko ada beragam harga sepatu, toh? Nah, terus kita mau cari tahu berapa modus harga sepatu tersebut. Modus berarti kita lihat harga berapa yang paling dominan nampak di toko tersebut. Ngerti? Misal kita lihat di sini kasusnya harga berapa ya? Harga 200.000. Coba lihat contoh di atas. Dalam toko tersebut ada sejumlah sepatu dengan beragam harga. Tapi kita lihat karena kita kan mempelajari modus, nah secara kita tidak sadari bahwa itu sudah kita alami. Melihat
paling dominan atau yang paling sering muncul, nah itulah dikatakan jadi itulah penting kita pelajari media dan modus, karena di kehidupan sehari-hari yang kita tidak sadari ternyata kita telah alami. Baik, sebelum lanjut lagi, untuk mempelajari media modus, Bapak ingatkan bahwa kalian harus kembali mengingat materi sebelumnya, menganalisis data. Ada kan? Waktu pertemuan kita yang pertama. Terus kalian harus pelajari, ingat kembali materi prasyarat. Apa itu? Menghitung. Operasi hitung tetap digunakan pada materi ini ya. Entah itu penjumlahan atau pembagian. Paham? Oke. Baik, anak-anak sekalian, kalian boleh perhatikan PowerPoint di atas ya, terkait tujuan pembelajaran kita. Jadi saya minta satu orang untuk membacakannya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan satu orang dibacakan dengan keras. Saya minta Meli. Coba Meli berdiri dulu. Bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berdiri. Ya, silakan dibaca. Pak, tidak bisa itu. Melalui. Oke, silakan dibaca. Melalui pembelajaran dengan Pendekatan saintifik dan melalui berbasis masalah dengan perbantuan LKPD dengan pengembangan kritikal dan literasi peserta didik. Nomor 1, menentukan nilai media data tunggal dengan lingkungan. 2, menentukan nilai modus data tunggal dengan benar. 3, menentukan masalah mereka yang berkaitan dengan media dengan benar. Nomor 4, menyelesaikan masalah mereka yang berkaitan dengan modus dengan benar. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kita menentukan median dan menentukan modus, ya. Jadi itulah inti tujuan kita pada hari ini. Oke, kegiatan berikutnya, Bapak mau perlihatkan kalian masalah yang ada pada LKPD, lembar kerja kalian, ya. Nah inilah masalah-masalah yang ada pada lembar kerja kalian. Bisa kalian perhatikan ya. Ada di PowerPoint. Coba saya mungkin meminta satu orang untuk membacakan masalah yang ada, yang nantinya kalian kerjakan secara berdiskusi atau kelompok di LKPD-nya ya. Mungkin Delviani ya. Bisa sambil berdiri ya, dibacakan dengan keras. Ya, silakan Delviani. Masalah 1. Coba kamu amati data berat badan siswa laki-laki kelas 8A SMP 1 SMA Padang dari tertinggi dalam kilogram 48, 58, 54, 49, 45, 47, 51, 49. Bagian A, urutkanlah data tersebut dari kecil ke besar. B, berapa banyak data berat badan siswa laki-laki kelas 8A di atas. C, masuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap data berat badan siswa di atas. D, setelah kalian mengurutkan data tersebut, data berapa yang terdapat
Gini. Dan kelompok 3. Oke. Baik anak-anak sekalian, ini lembar kerja kalian. Selesaikan secara berdiskusi. Oke, diupayakan aktif karena yang saya nilai tetap sikap dan keterampilannya sebentar ya. Jadi tetap aktif dalam diskusi dengan baik. Yang mana ada yang membingungkan? Coba deh. Baca dulu satu orang. Baik, ini yang silakan baca dulu. Ya. Sekarang pertanyaannya. Nanti.
Saya ke sana dulu.
Tidak apa-apa. Sebenarnya bagi benar kalau tidak menggunakan program bisa jawab sesuai angka. Kalau itu boleh. Nah, menurut bahasa kalian apa kira-kira bahasa? Tadi Bapak kan sempat menyinggung. Sekarang kira-kira menurutmu apa? Kalau bahasa? Tulis saja menurut bahasa bukan tidak disalahkan. Pastikan dong banyak penjelasan di sini menjelaskan itu yang harus kita lanjut lagi. Yang mana kan? Yang banyak. Nah, sekarang di sini disuruh membuat pengertian menurut bahasa sendiri. Kan kalau nggak salah Bapak sempat singgung sedikit apa bonus toh? Sekarang menurut bahasa sendiri apa kira-kira bonus? Apalagi melihat ini kan mungkin sulit didefinisikan kemudian akan menurut bahasa sendiri, tapi kan kalian sudah tahu kenapa bisa ambil. Berarti kalau gitu sisa kalian yang mau meramu sendiri apa nih pengertian yang mau harus coba? Kemudian saya dari ini, kan? Tujuh kenapa bisa muncul? Pasti ada alasan tertentu. Itulah sebenarnya pengertian yang mau coba perhatikan begini. Apa kira-kira mau tulis di situ kata-katanya menurut bahasa kalian sendiri. Ya. Gimana? Dari mana? Boleh. Sampai mana? Menurut bahasa kalian seperti ini menurut
biar kita lebih apa yang berpikir. Ya. Jadi gunakan bahasa sendiri. Apa kira-kira modus? Jadi saya tidak salahkan ya, karena kan ini menurut bahasa kalian sendiri. Jangan lupa tulis nama di LKPD-nya ya. Ini sudah apa tadi? Ada yang ini. Saya mengingatkan saya sambil menilai sikap dan keterampilannya ya. Jadi saya akan aktif terus.
bagi 2. Enak? Gitu. Jadi 19 lagi. Mana sudah selesai semua? Kelompok 3 sudah selesai. Sudah 3. Kelompok 3 juga sudah. Ya. Tidak kelompok 1 yang belum. Bagaimana? X 3. Jadi saya ingatkan tadi bahwa ini X sebenarnya pengganti kata data. Jadi X 15 data ke 15. Ya. Atau ada yang mau ditanyakan di situ? Oh ya, tanyakan. Oh ya, gini. Caranya ini kan 2 tambah 3 berapa? 5 toh? Terus 5 ditambah 4 9 ditambah dulu kan tadi ini dia. Ini saya salah dulu. Nah, berarti bukan. Ini harusnya bukan 15. Dua tambah 3 berapa? 5 tambah ini. Kemudian tambah ini. 13 ditambah 7. Nah, pada saat sampai di sini, dari angka 2 sampai ke sini, dia berapa tadi? 2, 15 gitu. Nah, sekarang untuk berikutnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 jawabannya. Berarti data ke-15 dan data ke-16 berada pada angka ini 85. Saya ulangi, berarti bukan 75, 85. Kalau gitu, baru saya jelaskan 85. 85. Iya. Di bawah juga. Nah, saya ulangi. Itu saya jelaskan dulu. Nah, maksud
maksudnya itu kenapa bisa data 16 dan 16 kan? Kemudian ditambah 2 kan kalau jumlahnya ini kan sama dibilang banyaknya angka yang diurutkan. Contoh ini ada gitu. Contoh 60 ada berapa? Frekuensi itu maksudnya sebanyak berapa kali angka itu tadi. Contoh 60 ada 2, berarti 60. Terus 90 ada berapa kali? 3. 90, 7. Nanti ini ya kan? Nah, berarti kalau dia katakan data 16 dan data 16, berarti dianggap diurutkan itu dengan cara dijumlahi saja ini supaya cepat daripada kalian urut-urutkan. Jumlah 5 saja, 2 tambah 3, 5. 5 tambah ini 9, ditambah ini 13. Belum tiada data 15 kok? Karena sampai di sini masih data ke 3. Nah, berarti data 15 masuk di sini. 15 16 dia pasti di sini. Berapa nilainya? Oh. Sekarang, kenapa bisa 15 dan 16 diambil? Karena ini kan data genap, ini kan 30. Kalau mau cepat, kita bagi 2 ini. Contoh, gampang sampai bisa di sini ada angka ini. Anggaplah 1, 2, 3, 4, 6 saja angka ini. Ada 6 angka. Supaya saya mau dapat nilai tengahnya, supaya gampang, saya bagi 2 cepat. Nama dulu 6. Data ke-1, data ke-2, data ke-3. Berarti data ke-3 dan ke-4 dong. Nanti yang berada di tengah. Nanti. Kan seimbang itu. Ini sini 2, sini 2. Tidak mungkin juga angka 70 saja. Karena yang namanya di tengah, kalau kecuali datanya diambil, enak mencarinya kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan datanya. Yang mana di tengah-tengahnya berarti 1. Kalau dia datanya baik. Ya berarti ini kan datanya ada 1. Jadi berarti kenapa bisa dibuat dengan 16? Ya. Salah soal ini menguruskan 60 ada berapa? 3. Makanya saya heran kenapa bisa begitu. Ini dari sini. Ini coba ya. Nilainya 60, frekuensinya berapa? Sorry. Diikuti dengan nilainya. Makanya juga saya misalnya di 5. Makanya saya bisa di 85 ini. Tapi penjelasannya tadi kurang lebih sama. Intinya saya yang cari-cari apa? Saya di atas ini. Dari sini sekolah dan apa? Bagus saya cari-cari. Jangan terlalu besar cari. Ininya berarti benar kelompok saya. Nanti ya. Oke, saya rasa sudah selesai semua menyelesaikan LKPD. Nah, sekarang kiranya saya minta satu orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di atas atau di depan kelas, ya. Dan saya tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan pilih perwakilan. Oke, namanya. Baca soal yang lain misalnya main dulu, saya foto dulu nanti kita tampilkan juga di PowerPoint.
pelajarannya. Iya. Iya, karena begitu nih. Sebenarnya dijelaskan itu pada saat Kalau materi setiap sama sama mulut. Iya, itu pakai sikat gambar ada semua di situ Iya. Bisa kan dikeraskan suaranya deh. Kan pakai masker ya. ini kan Tiga halaman itu dia. juga hai kok ada juga bisa ada iya ada yang ini ada yang ini ada yang ini baru Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ya. Jadi Bapak cuma bantu tampilkan ya, supaya kalian gampang membaca dan kelompok 1 tidak perlu menulis lama, karena kan pasti memakan waktu kalau ditulis lagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Damas dari kelompok 1. Saya akan membacakan jawaban yang pertama. Urutkanlah data tersebut dari yang terkecil. Jawaban 45, 47, 48, 49, 51, 54, 58. Berapa banyak data badan siswa laki-laki kelas 7A di atas, kelas 8A di atas 8? Termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap dan berat badan siswa di atas bilangan genap. Setelah kalian mengurutkan data tersebut, menurutmu data berapa yang terdapat pada posisi atau urutan paling di tengah dari seluruh data yang ada? Jawaban data keempat dan data kelima. Bagaimana caramu menentukan data yang berada pada posisi tengah dan ke-10 data yang terurut tersebut? Jawaban 49 tambah 49 bagi 2 sama dengan 98 bagi 2 sama dengan 9. Jadi bisa dilihat di PowerPoint-nya. Ada kan caranya toh? 49 tambah 49 terus juga bagi 2 toh? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oh, baru selesai. Kita lanjut masalah 2. Saya kira sudah selesai. Bacakan lagi masalah 2. Masalah kedua, urutkanlah barang tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jawaban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Berat badan yang manakah paling banyak ditimbang oleh petugas medis di puskesmas? 7. Jika jawaban pada pertanyaan poin dipakai modus, simpulkanlah frekuensi modus menurut bahasa kalian sendiri. Ya, baca ya, menurut dia.
Menurut kelompok kami adalah Jangan ketawa, waduh. Lanjut. 7. Angka karena angka 7 paling banyak ditimbang oleh petugas. Nah, itu menurut dia. Oke, lanjut masalah 3. Urutkan data nilai pada tabel di atas dari kecil ke besar. Nilai 60, 70, 75, 80, 85, 85, frekuensi 3, 4, 10, 7, 4, 2. Oke, lanjut. Berapakah median dan lulus data tersebut? Jawaban: median data ke-15 tambah data ke-16 bagi 2 sama dengan 75 tambah 75 bagi 2 sama dengan 75. Oke, lanjut. Seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih dari 70. Berapa peserta yang tidak lulus di kelas 8K? Jawaban diketahui. Tidak lulus 3 orang, total siswa 30 orang. Ditanya peserta yang tidak lulus 30 dan 30 kali 100% sama 100%. Jadi peserta siswa yang tidak lulus adalah 10%. Oke, beri tepuk tangan. Jadi begitu ya, mungkin bisa dilihat di atas cara penyelesaiannya. Ada kelompok yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Kelompok berapa? 3. Oke, kelompok berapa? Ya, 3. Sebutkan nama ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Setran dari kelompok 3. Ya. Apakah dalam mencari nilai median, urutkan angkanya harus diurutkan? Coba ulang. Apakah dalam mencari nilai median, urutkan angkanya Urutan. urutkan angkanya Ya. harus diurutkan? Oke. Harus diurutkan. Oke, jadi Bapak berjelas maksud pertanyaannya. Apakah dalam mencari median data mesti diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil? Mesti diurutkan. Ya. Nah, sekarang saya lempar kepada kelompok persentase. Ada yang bisa memberikan komentar? Bisa atau tidak? Angkat tangan ya, baru sebutkan nama. Siapa? Keren. Yang manis menurut engkau? Kira-kira bisa atau tidak? Diurutkan, mestikah diurutkan datanya? Kalau mencari median atau tidak? Mesti. Artinya dasar begitu ya, pertanyaannya bisakah atau tidak? Tidak. Bisakah diurutkan atau bisa tidak diurutkan dalam mencari median? Brian mau? Bisa bukan? Itu saya bilang supaya bukan dia yang lagi aktif. Siapa yang mau? Silakan Brian coba. Ya, sebutkan namanya. Saya dia dari kelompok kami. Ya. Apakah didengarkan kurang keras suaranya? Bisa tidak dulu? Ulangi dulu, kurang keras suaranya. Gimana menurut kelompokmu? Kelompok kami Bisa tidak diurutkan? Jadi menurut dia, mungkin suaranya agak kecil karena malu-malu ya. Menurut dia bisa tidak diurutkan. Kita tampung ya jawabannya. Bagaimana sebelum kita lanjut lagi kegiatan berikut, masuk ke sesi kita masuk ke sesi penguatan ya. Ada yang akan memberikan kritikan dulu terkait jawaban dari kelompok persentase. Saya persilakan. Oke, kelompok 2. Silakan. Boleh. Berdiri. Oke, silakan kritikannya kepada kelompok persentase.
Fahmi dari kelompok 2. Ya. Kami ingin mengkritik jawaban pada masalah 3 bagian C, melainkan seharusnya siswa yang tidak lulus bukan 3 orang, melainkan 7 orang, sehingga pertanyaan persentasenya Gini, berarti dituliskan di papan tulis ya untuk itu penyelesaiannya. Menurut kalian, karena kan kalian menganggap jumlah siswa yang tidak lulus itu 7 orang, bukan 3 orang. Saya akan dituliskan di papan tulis. Bisa cari spidol di depan itu ya. Nah, silakan tuliskan di papan tulis terkait jawaban kalian untuk masalah bagian C, masalah 3 bagian C. Jadi dia bilang 7 orang. Oke, silakan duduk kembali ke tempat. Oke, makasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan kritikan. Kita tepuk tangan dulu bagi yang persentase dan yang memberikan kritikan. Baik, anak-anak sekalian, sembari saya memberikan penguatan, ya, jadi nanti kelompok yang persentase bisa melengkapi ataukah menambah jawaban kalau memang dianggap masih kurang jawabannya ya. Baik, begini, untuk pertanyaan dari kelompok 3 ya, bisakah data pada median itu tidak diurutkan, gitu ya? Gitu ya, oke. Sebenarnya untuk mencari median haram hukumnya, ya, tidak boleh sama sekali kalau data itu tidak diurutkan dulu. Jadi langkah pertama adalah wajib diurutkan. Ngerti? Tidak boleh datanya masih tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil, baru kita langsung mencari mediannya. Tidak boleh, itu salah hukumnya ya. Boleh diurutkan dari kecil ke besar, atau boleh sebaliknya dari besar ke yang jelas diurutkan. Tapi ingat, itu untuk kasusnya median. Median saja ya, wajib diurutkan. Ngerti? Oke. Sekarang untuk yang masalah bagian C ini betul sekali. Jadi bukan 3 orang yang tidak lulus, tapi 7 orang. Kenapa? Kan pertanyaannya, jika mendapatkan nilai lebih dari 70, lebih dari 70. Kalau dia bilang lebih dari, berarti angka 70 tidak masuk. Ngerti? Angka 70 tidak masuk. Maksudnya tidak masuk berarti dia juga dianggap tidak lulus. Iya. Kan dia bilang lebih dari. Seandainya soalnya bilang mendapatkan nilai sama dengan atau lebih dari 70. Ngerti? Sama dengan atau lebih dari 70 berarti yang maksudnya berarti itu jawabannya benar bahwa yang tidak lulus 3 orang. Tapi ini kan tidak ada kata sama dengan. Berarti nilai 70 masih tetap dianggap remedial. Ngerti? Paham ya? Oke, itulah penguatan dari Bapak ya supaya lebih jelas. Silakan dilengkapi lembar kerja kalau memang kurang lengkap untuk kelompok persentase. Ya. Bagi kelompok yang lain, nanti untuk keterampilan, saya lihat saya dari hasil langkah atau penyelesaian kalian di LKPD. Karena tidak memungkinkan waktu kita untuk mempresentasikannya satu-satu, berhubung karena pandemi masih merajalela di lingkungan kita. Baik, berikutnya kita sudah sampai di
kegiatan penutup, ya, saya akan memberikan dulu ujian lagi atau pengulangan uji pengetahuan ya terkait kompetensi kali ini, ya. Jadi saya harap dikerjakan dengan sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Kemudian buku diamankan supaya tidak ada kemungkinan terjadi contek mencontek. Baik, ya. Kerja sendiri-sendiri ya. Jangan kerjasama, jangan menyentuh. Kalau perlu dijaga jaraknya dulu. Oke, jangan diskusi ya. Oke, dikerjakan, jangan diskusi, karena Bapak tetap memantau kalian dalam mengerjakan soal. Waktu cuma 10 menit ya, karena jumlah soal cuma 2 nomor, jadi tidak lama.
Jangan lupa tulis namanya ya, nama dan kelasnya di lembaran soal.
Iya. Oke, Bapak telah memeriksa hasil ujian kalian dan yang tidak lulus, tidak mencapai KPM nilainya adalah atas nama Brian. Ada 2 orang dan atas nama Atrien. Dan selaginya tuntas semua. Nah, tadi yang tidak tuntas tenang karena nanti akan diberikan tugas supaya bisa menambah nilai toh. Supaya tidak ada media lagi. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup kegiatan, dengar dulu. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya minta 1 orang untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kali ini, pertemuan kali ini. Saya tunjuk Sri. Ya, Sri. Coba, apa kira-kira kesimpulan menurut bahasamu sendiri? Bagaimana menurutmu? Silakan Sri untuk menyampaikan apa kesimpulan hari ini. Boleh berdiri. Menurut bahasamu sendiri ya. Ayo. Menurut saya. Ya, ulang. Menurut median adalah nilai yang berada pada Posisi tengah. Oke. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sri. Luar biasa. Jadi itu ya menurut Sri. Nah, sekarang Bapak bantu untuk menyimpulkan supaya lebih jelas. Jadi untuk median bahwa dalam menemukan nilainya wajib diurutkan dulu. Ya. Wajib diurutkan dulu. Terus kita cari urutan yang berada pada posisi paling tengah. Oke? Pada saat datanya ganjil, berarti gampang untuk menentukan nilai median. Ya, karena di tengah-tengah berarti angka yang membagi 2, istilahnya bagian sama banyak. Itulah yang di tengah, no? Sedangkan pada saat datanya genap, mesti dijumlahkan angka yang berada pada posisi tengah. Dijumlah dulu, baru kita bagi dengan 2. Nah, itulah median. Sedangkan modus adalah sesuatu nilai atau angka yang paling sering muncul. Terus pada saat modus itu menggunakan frekuensi, lain lagi pengertiannya. Modus pada saat kita melihat pada ranah frekuensi diartikan sebagai frekuensi yang paling besar angkanya, disitulah berada nilai modus. Ya. Jadi pada intinya memang modus ini diartikan secara gamblang bahwa nilai yang paling sering muncul. Paham ya? Jadi mungkin terkait kesimpulan Bapak sudah sangat jelas mengenai median dan modus. Berikutnya saya mau tanyakan
bagaimana kesan kalian belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, beri tangan lagi. Sesuai janji Bapak, ya. Bagi yang menyediakan berian sama material, Bapak akan berikan tugas, ya. Boleh buka bukunya. Tugas kalian untuk di remedial kali ini supaya bisa menambah nilai. Lihat halaman 253. Ya, 253. Nomor 3, tandai ya. Oke. Sedangkan untuk yang sudah tuntas, saya memberikan soal coach sebagai bahan pengayaan di rumah. Yang pasti kalau ada yang membingungkan bisa dipertanyakan ke Bapak. Buka halaman 254. Ayo buka terus semua. Halaman 254. Nomor 6 dan 7. Nomor 6 dan 7. Halaman 254, nomor 6 dan 7. Oke, saya kira dimengerti ya. Berikutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingatkan kembali untuk materi berikutnya ya. Nanti kita akan belajar terkait materi kuartil. Kuartil itu ukuran penyebaran data ya. Jadi itu lagi yang nanti kita akan pelajari. Baik. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa lagi ya. Menurut keyakinan dan kepercayaan kita, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan pada saat kita pulang di rumah kita dilindungi dalam perjalanan. Dan saya minta kesediaan Damaris untuk memimpin doa. Oke, silakan Damaris pimpin temannya untuk berdoa. Jalan-jalan sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Oke, makasih buat Damaris telah memimpin temannya untuk berdoa. Baik, anak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita telah menyelesaikan kegiatan kita hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan pastinya, memakai masker, menjaga jarak ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Dadah.